Halo Halo guys. guys, kenalin kita dari anak 10 MIPA kelompok 2. Nah, hari ini di sekolah kita ada kegiatan Edu Fair. Nah, kita bakal ngewawancarain beberapa universitas. Yuk ikutin kita ngewawancarain. Halo, permisi Kak. Kenalin, kita dari anak kelas 10 MIPA. Kenalin kita dari kelas 10 MIPA. Kita dari 10 MIPA dan kita dari kelas 10 MIPA kelompok 2. Nah, kita mau mewawancarain kakak nih tentang universitas. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak siapa ya? Kebetulan aku dengan Maulana. Kalau aku namanya Winnie. Oh, Felicia. DJ. Namaku Alvin. Dengan Kak Iren. Dengan Kak Christian. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Oh, kira-kira untuk syarat universitas ini tuh apa sih Kak? Untuk syaratnya kita mudah banget. Di sini kita cuma jadi kita ada nyediain 2 jalur. Kita bisa masuk menggunakan nilai rapot dan juga nilai ijazah. Kalau untuk nilai rapot yang diperlukan adalah nilai rapot dari kelas 10 dan juga kelas 11-nya saja. Dengan rata-rata minimal 70 juga udah bisa. Jadi untuk masuk semua fakultas. Tapi kalau untuk kedokteran kita minimalnya adalah di 80 KKM-nya seperti itu. Syaratnya kalau yang sistem informasi di program internasional ini hanya melampirkan rata-rata raport 80 dan nilai bahasa Inggris 80, itu aja. Kita buka 3 jalur untuk yang di gelombang pertama ya. Kita ada jalur undangan. Jalur undangan itu kita cuma perlu kalian cuma perlu melampirkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 4. Dan minimal nilainya itu harus di atas 7,7. Nah, itu kalau lewat jalur undangan kalian bisa dapat potongan uang pangkal 100%. Sebenarnya tergantung dari jalurnya ya, mau yang apa. Tapi kalau misalnya nih kamu mau yang jalur raport, itu kamu bisa nih lampirin raport kamu dari kelas 10 sampai kelas 11 dan kamu nanti ikutin aja jadwal interview dari pihak TSM kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau yang jalurnya beasiswa penuh, nah itu nanti akan tahapannya lebih kompleks lagi. Ada 3 tahapan. Jadi pertama kamu ada pengumpulan berkas-berkas kamu ya, namanya tahapan administrasi. Yang kedua itu adalah tahapan tes tulis. Dan yang ketiga ini baru interview. Nanti kalau udah 3-tiganya lolos, kamu dinyatakan sebagai penerima resmi dari beasiswa penuh. Sertifikat prestasi atau penghargaan bisa ngebantu kita masuk di universitas ini nggak? Sangat ngebantu banget karena OPJ kan punya banyak program beasiswa di mana teman-teman nanti dilihat bukan dari nilai rata-ratanya tapi dari keaktifan bahkan prestasi di bidangnya masing-masing. Misalnya kalau bidang seni budaya yang sertifikat di lomba nyanyi atau sertifikat lomba debat atau sertifikat lomba-lomba yang lain atau yang atlet misalnya dapat medali di berbagai macam kompetisi sesuai dengan bidang olahraga yang dipenuhi, itu yang menjadi persyaratan utama justru bukan nilai rata-ratanya. Jadi teman-teman bisa rajin-rajin tuh mengumpulkan tuh dari sekarang ya prestasi dengan bukti medali atau sertifikat di bidangnya masing-masing gitu. Yang jadi patokan utama adalah nilai rata-rata rapot kamu. Itu yang menjadi patokan utamanya. Setelahnya nanti itu mungkin bisa didiskusikan apakah akan bisa membantu atau memperbesar beasiswa kamu ke depannya atau tidak gitu. Kita menyediakan beasiswa kan ya. Jadi ada beasiswa prestasi, beasiswa unggulan. Itu beasiswa unggulan itu kalian cuma perlu melampirkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4 dan harus di atas 8 nilainya. Dan kalian juga harus melampirkan bukti prestasi akademik. Terus kita juga ada beasiswa prestasi. Itu sama kayak beasiswa unggulan, cuma prestasinya non akademik kayak misalkan olahraga, seni, itu kalian bisa lewat beasiswa itu. Dan itu potongannya 100%. Jadi kalian bisa kuliah dari semester 1 sampai semester 7 tanpa mengeluarkan biaya apapun. Kalian ada, kalian boleh lampirin karena biasa kalau kalian ada itu mungkin kalian bisa lebih ada kesempatan gitu buat dapat beasiswa full dari TSM. Kalian kuliah gratis sih dari semester 1 sampai 8. Kan lumayan banget gitu. Terus cara buat dapetin beasiswanya gimana nih Kak? Kalau untuk beasiswa sendiri itu kita biasanya tergantung nih, kalau misalnya kamu pakai yang jalur raport, kamu dari kelas 12 pun sudah bisa. Dan kamu bawa aja raport kamu dari semester 1 sampai 4 gitu ya. Nanti kamu bawa aja. Tapi kalau kamu mau yang beasiswa penuh,
kamu boleh ikutin pendaftarannya, dan itu pun gratis ya. Jadi tesnya pun juga gratis. Itu biasanya kita bukanya di bulan Desember sampai bulan Januari. Dapetin beasiswanya cukup daftar aja. Jadi semua untuk mendapatkan beasiswa itu cukup dengan nilai rata-rata rapot kamu tadi. Yang tadi aku bilang misalnya minimal 70. Kalau misalnya kamu sudah di atas 70 pun itu sudah bisa mendapatkan potongan. Kalau untuk saat ini nih, kita sekarang beasiswanya dari 0 sampai dengan 100% gitu. Tapi kalau untuk fakultas kedokterannya di 0 sampai dengan 50% seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian nih daftarnya awal-awal banget nih, karena kita kan udah mulai pembukaan nih ya. Nah, itu pasti kalian bisa mendapatkan kemungkinan besar beasiswa yang sangat besar gitu. Apalagi kalau misalnya nilai rata-rata kamu semakin tinggi, itu akan semakin baik gitu. Beasiswanya tadi sudah dijelaskan sedikit sama Kak Alfi, itu beasiswa unggulan perlu sertifikat prestasi minimal tingkat kota kabupaten. Beasiswa anak guru yang terdaftar sebagai orang tuanya ngajar di institusi SMA atau SMK gitu, atau MA sederajat. Terus ada juga beasiswa Indonesia Wilayah Timur. Jadi kalau misalnya kalian punya sanak saudara dari Indonesia Wilayah Timur, boleh untuk diajuin di beasiswa Indonesia Wilayah Timur. Ada juga di beasiswa KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah ini kalau kalian terdaftar di KIP gitu, Kartu Indonesia Pintar. Itu nanti kalian gak hanya dapat gratis uang jajan, gratis uang kuliah, tapi bisa dapat uang jajan juga dari pemerintah gitu. Tapi itu biasanya yang prestasinya juga banyak gitu. Dan seluruh beasiswa ini pendaftarannya online, pemberkasannya juga online. Jadi kalian bisa searching di beasiswa.esaunggul.ac.id. Dan untuk IG Esa Unggul sendiri kalian boleh searching di @univ.esaunggul_Bekasi. Jadi semua itu di IG banyak banget untuk kegiatan-kegiatan kita. Terus ada seminar apa aja gitu ya, itu bisa kalian searching di situ di IG-nya. Terus kalau kalian misalnya pengen langsung datang ke kampus, kita open kampus dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Gampang aja, jadi nanti tinggal daftar ke laman pendaftaran online-nya UPJ, nanti tinggal memilih jalur beasiswa apa yang kamu pilih tadi yang saya sebutkan. Ada beasiswa akademik, itu biasanya ranking 1 sampai 5 sekolah, atau beasiswa sains, mereka yang punya prestasi di bidang mata pelajaran, berbagai mata pelajaran, bidang seni budaya, macam-macam, seni suara, puisi, menulis, dan lain-lain. Atau yang olahraga itu bidang olahraga apa saja, itu banyak pilihannya, nanti kalian tinggal milih di situ di laman. Dan terakhir adalah di bidang kepemimpinan, para pengurus inti OSIS, nah itu punya fasilitas bea khusus kalau di UPJ. Nanti tinggal mendaftar, mengisi formulir pendaftaran, kemudian nanti akan diseleksi melalui seleksi tahapan interview. Kira-kira berapa nih biaya masuk di universitas? Untuk biaya kuliah, kita patokannya untuk di gelombang kedua tahun ini aja ya. Ini untuk biaya kuliahnya boleh dilihat di sini ada beda-beda tiap jurusannya seperti yang tadi Kak Alfi katakan ya. Nah, ini biasa biaya kuliah semester 1 itu udah termasuk uang gedung dan uang semester 1. Itu bisa diangsur 5 kali dengan angsuran awal. Kalau di gelombang pertama 3.500.000. Jadi 3.500.000 kamu sudah terdaftar di Universitas Esa Unggul. Terus nanti bisa diangsur gak Kak? Bisa diangsur, dan untuk kalian yang mengikuti SBMPTN dan SNMPTN, tenang aja, uang yang sudah kalian bayarkan akan kita kembalikan, dipotong 2 juta rupiah untuk administrasi. Jadi tidak ada penahanan ya di sini ya. Jadi artinya kalau kamu pengen nyoba SBM atau SNMPTN nggak masalah. Nah terus per semesternya ini ratenya itu 11 sampai dengan 12 juta gitu. Tapi kalau untuk jurusan tertentu kayak farmasi, broadcasting gitu ya, itu biasanya rate-nya 13 sampai dengan 14 juta gitu. Dan itu sudah all in, udah termasuk SPP, UTS, UAS, praktikum, sudah termasuk BOP, dan tidak ada daftar ulang. Jadi memang untuk speknya kita basicnya UKT. Jadi tiap semester itu flat sampai lulus gitu, dan itu bisa diangsur 3 kali per semester gitu. Dan nantinya kalau kamu berprestasi sebagai mahasiswa aktif, maka biaya kuliah bisa dikurangi atau bahkan gratis. Karena kita ada beasiswa mahasiswa aktif gitu. Beda-beda sih karena kita nih sendiri nih, kebetulan di Untar sendiri itu ada 2 program kita yang namanya ada kelas sore dan juga kelas reguler pagi. Kalau misalnya untuk kelas reguler pagi nih, contoh misalnya kamu mau masuk ke fakultas kedokteran. Kalau kita sendiri, untuk kelas reguler pagi itu ada sistemnya namanya SPP atau uang gedung. Kalau untuk kedokteran itu di 350 juta. Lalu ini sebenarnya banyak juga ya kalau aku sebutin ya, ini nanti mungkin aku jelasin ya di brosurnya, nanti kan kalian bisa lihat.
banyak banget. Misalnya kamu masuk arsitektur, kita itu di harga 45 juta. Lalu kalau untuk teknik sipil di 25 misalnya. Kalau untuk yang reguler nanti membayar pendaftaran dulu, kemudian rata-rata uang semester itu dari 10 sampai 11 juta per tahun. Itu untuk berbagai program studi, karena kita punya program studi ada 10 atau program studi atau jurusan yang ada di UPJ. Ya, kalau untuk biaya masuknya ini sebenarnya tergantung nih dari kelas apa yang ingin kamu pilih ya. Jadi kan kalau di TSM itu kita punya 2 program kelas, ada kelas reguler sama kelas internasional. Nah, mungkin asumsinya di sini kalau misalnya kamu mau mengambilnya kelas reguler ya. Kalau kelas reguler itu biayanya itu adalah 25 juta 20 ribu, di mana ini adalah biaya awal kalian ya. Jadi udah termasuk uang gedung, uang BPP dan juga uang orientasi kalian seperti itu. Makanya terbilangnya cukup mahal gitu ya. Karena kan tapi memang kan kalau kita yang namanya baru masuk ke suatu lembaga atau suatu perguruan tinggi kan pasti mahal ya gitu kan. Tapi seterusnya itu biayanya pasti berkurang gitu. Fasilitasnya ada apa aja? Fasilitasnya ada apa aja? Fasilitas kita di sini aku bantu lewat ini ya. PowerPoint kebetulan aku lagi buka. Kalau untuk fasilitasnya sendiri kita banyak nih, mulai dari perpustakaan ada. Sebentar ya. Ke bawah. Nah, di sini. Ini fasilitas kita. Kita ada auditoriumnya, ada gym. Di sini ada lapangan basket. Ini lapangan basket dan gym ini satu lantai mereka. Lalu ini ada gedung dari beberapa fakultas, suasana kelasnya lah gitu. Ini fakultas teknik, fakultas hukum. Lalu ini adalah perpustakaan, dan kebetulan perpustakaan kita ini dapat penghargaan perpustakaan terbesar. Iya, nah ini jadi istilahnya trennya di Untar lah gitu. Ini perpustakaannya kurang ada 4 lantai, dari lantai 6 sampai dengan lantai 9. Juga ya? Betul, bisa keliling-keliling, kalian mau cari buku apa aja, topik apa aja juga banyak. Lalu kita juga ada kantin, ada ini Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu ini ada ruang labnya Fakultas Kedokteran. Nah ini untuk teman-teman Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu mereka ada studionya sendiri. Nah, ada studio green screen, studio kalian buat fotografi, kameranya sudah ada, lighting sudah ada disediakan juga. Lalu di sini ada Fakultas Psikologi, ini udah playground banget lah ya buat mereka sambil lihat. Lalu ini juga untuk suasana kelasnya dari Fakultas Psikologi seperti itu. Jadi UPJ luasan kampusnya 15 hektar, paling luas dibandingkan PTS yang lain. Hampir menyamai UI ya. Terus kemudian kita punya grup besar yang menaungi kita, ada grup Pembangunan Jaya. Di dalamnya ada lebih dari 20 perusahaan. Mahasiswa bisa belajar di situ. Itu jadi laboratorium hidup, tempat praktek, tempat magang, tempat latihan, tempat bahkan ada penempatan kerja. Kemudian UPJ juga punya kerjasama yang sangat luas dengan kampus-kampus internasional. Kita punya kerjasama erat dengan kampus-kampus di Jerman, di Malaysia dan di Thailand. Ada program pertukaran mahasiswanya setiap tahun gitu. Kemudian UPJ juga di usia sangat muda itu sudah masuk di deretan 100 besar nasional gitu. Jadi kampus terbaik Indonesia, bukan lagi di Jakarta saja atau di Bandung. Banyak banget gitu, tapi tergantung kalian mau jurusan apa gitu ya. Kita di sini ada lab kesehatan ya. Nanti direncanakan akan ada jurusan kedokteran juga. Jadi labnya juga sedang kita rencanakan. Terus untuk jurusan desain juga standarnya kita MacBook ya. Itu udah kita siapkan juga. Terus untuk yang kesehatan tuh ada yang lab gizi, farmasi, reka medis dan lain sebagainya, itu udah kita ada. Untuk kayak teknik informatika juga ada. Dan kalau kayak ilmu hukum labnya apa Kak? Biasanya kita ada ruang sidang. Gitu. Itu untuk ilmu hukum sendiri. Gitu. Jadi banyak banget sih untuk labnya. Kira-kira apa nih alasan biar kita masuk di universitas ini? Alasannya ya, karena satu, akreditasinya sudah sangat baik. Kita juga kerjasama dengan Aliansi Perguruan Tinggi Luar Negeri gitu, namanya Cintana. Dan itu nantinya kalian bisa berkesempatan untuk kuliah di luar negeri atau studi banding gitu di luar negeri gitu. Atau namanya apa? Student exchange ya. Itu biasanya nanti kalian akan ada pertukaran pelajar ya. Dan itu universitasnya nggak hanya di Asia, di Eropa atau Amerika juga ada gitu. Jadi kalau kalian berprestasi, kalian bisa berkesempatan untuk studi banding atau studi exchange ke luar negeri gitu. Kalau buat jurusan sendiri tadi aku sudah bilang kalau jurusan kita tuh cuma ada 2, S1 manajemen sama S1 akuntansinya. Untuk fasilitasnya sih cukup banyak ya di atas ini. Kita tuh juga ada galeri investasi. Itu TSM itu memiliki
mengangkat galeri investasi terbaik kedua ya di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang suka main saham, main investasi itu juga bisa join ke galeri investasi TSM. Dan juga kita juga ada lab juga, ada kantinnya juga, ada perpusnya juga, itu juga gak kalah keren gitu. Terima kasih ya Kak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kak, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih ya Kak. Iya. Terima kasih ya Kak sebelumnya.